Bisa dijelaskan terkait penemuan ekskavasi di Candi Klotok 3 ini seperti apa, Pak? Jadi gini ya, jadi ekskavasi ini sebenarnya melanjutkan dari kegiatan tahun 2020 yang eh, di Candi Klotok 3 ini, yang pada 2020 itu masih berhasil hanya menampilkan sedikit dari struktur Candi Klotok 3. Dan untuk tahun ini kita lakukan secara menyeluruh sampai fondasi terakhir ya. Jadi dari semua sisi itu memang kita sengaja kita tampakkan untuk melihat apakah ada struktur existingnya itu ada yang mengalami kerusakan ya, kerusakan secara teknis ataupun mungkin kerusakan karena vandalisme ya, karena contoh Candi 1 dan Candi 2 itu mengalami hal yang seperti itu. Dan memang ada di bagian belakang itu kita menemukan adanya vandalisme ya, jadi pengerusakan struktur untuk mencari atau pengambilan pripih oleh orang-orang pada masa lalu. Kemudian dari hasil ekskavasi ini juga kita temukan sisa pripih ya, sisa pripih di bagian belakang yang sudah tidak in situ lagi, artinya sudah bergeser dari tempatnya dalam kondisi tutup terbuka. Kemudian di bagian depan itu juga kita temukan 2 buah pripih ya, dalam kondisi juga pecah, tapi saya lihat posisi masih kemungkinan masih in situ gitu ya, meskipun nanti kita tidak tahu apakah masih ada isinya atau tidak gitu ya. Dan ekskavasi ini juga berhasil memperlihatkan adanya talut penahan tebing gitu ya, supaya candi ini tidak mengalami kelongsoran ya. Jadi untuk menjaga kesolidan dari halaman candi itu kita temukan talut di sisi utara, dan talut ini saya yakin panjang dan itu nanti akan kita lakukan pengupasannya pada tahun depan. Sekaligus kita juga ingin melihat apakah ada talut serupa pada sisi selatan ya, sisi selatan pada bagian depan candi itu. Pak, sebelumnya ini melanjutkan ekskavasi di Candi Klotok 2 dan 1 seperti apa, Pak? Ya gini, jadi memang ini melanjutkan apa namanya ekskavasi di Candi Klotok 3 dan di Candi Klotok 1 dan 2 itu pun sebenarnya juga belum tuntas ya, belum tuntas, artinya ada beberapa data dukung yang harusnya melengkapi sebuah candi itu belum kita temukan gitu ya. Jadi ada beberapa spot yang harus kita lihat, terutama pada bagian halaman masing-masing candi ya, yang pada umumnya itu kalau candi yang menggunakan pola berjajar 3 halaman itu pada bagian depan akan ada atau akan kita temukan semacam pasiban atau pendopo gitu ya. Itu pun dengan sistem bangunan yang menggunakan apa namanya tiang dan penutup atap itu aja. Jadi artinya bangunan terbuka. Jadi nanti mungkin kita akan temukan struktur yang tidak terlalu tinggi, entah 3-4 lapis bata itu sebagai fondasinya. Itu akan kita lakukan secara bertahap mulai tahun depan. Oke. Pak, ini ekskavasinya masih dilanjutkan atau hari ini terakhir atau seperti apa, Pak? Ya, jadi hari ini kita akhiri ya, apa namanya ekskavasi ini. Jadi kita harus tinggal melanjutkan dengan pelaporan dan analisis gitu ya. Tapi ada beberapa data dukung yang sudah kita lihat di lapangan sebagai bahan untuk program tahun depan. Itu siap.